Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan membahas perkembangan terbaru dari pemain abroad ya, atau pemain keturunan. Karena mungkin di sini teman-teman ada yang tidak sependapat ya dengan saya, mengapa selalu dibahas Bang pemain-pemain keturunan. Ya, saya selalu menekankan hal ini karena mereka juga memiliki hak yang sama. Artinya kita juga berhak untuk meng-up atau mendukung dirinya untuk segera membela timnas Indonesia jika memang itu sudah direkomendasikan Shin Tae-yong dan juga PSSI. Tetapi saya melihat di sini ada satu pemain yang sepertinya ini dilema. Saya tidak membahas bagaimana saat ini proses Justin Hubner ini sampai mana. Saya juga tidak membahas bagaimana potensi dia untuk di timnas Indonesia, tetapi di luar itu yang akan saya bahas. Di sini saya melihat dua sisi antara PSSI dan juga Justin Hubner yang memang di sini harus memiliki titik temu agar nantinya ini bisa menjadi solusi. Oke, pembahasan ini menurut saya menarik. Jangan lupa teman-teman ya, untuk membantu mendukung channel ini, silahkan kalian tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Silahkan kalian komen juga, tidak masalah, asal kalian dari mana, dan silahkan kalian dukung channel ini ya teman-teman jika kalian suka. Oke teman-teman, di sini saya melihat bahwa setiap ya Ivar, kemudian Rafael, bahkan Elkan Bagot, Marcelino memposting sesuatu tentang timnas ketika warming up, ketika latihan, itu selalu diposting oleh beberapa pemain timnas Indonesia. Justin Hubner ini selalu nongol. Ya mungkin banyak kalian itu heran, mengapa sebenarnya Justin Hubner ini? Saya tidak perlu menceritakan kronologis dirinya. Ya, saya pun juga tidak perlu menceritakan Justin Hubner ini katanya ya tidak membela Indonesia ini karena faktor materi dan sebagainya. Saya tidak mau membahas itu karena ya yakin sekali ya, saya yakin dengan teman-teman semua itu sudah tahu bagaimana kronologisnya. Tetapi di sini saya melihat dengan perkembangan timnas yang sangat pesat saat ini, itu seolah membuat Justin Hubner ini menyesal dengan apa yang memang seperti kebimbangan dia sendiri waktu itu. Ya, menurut saya juga logikanya dasar saja. Mengapa Justin Hubner waktu itu bimbang? Karena dia juga mendapatkan panggilan dari timnas Belanda, dan saat ini pun hingga saat ini dia belum mendapatkan panggilan lagi. Sedangkan timnas Indonesia waktu itu sangat membutuhkan dirinya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, PSSI ya sedang merekomendasikan kepada Shin Tae-yong itu beberapa nama pemain grade A. Ya, contohnya seperti Nathan Chow-aon dan juga Ragnar Oratmangun yang sudah di-list oleh PSSI dan juga akan disetorkan ke Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah menjawab soal Nathan, tetapi dia belum bisa berkomentar apakah dia ingin melanjutkan naturalisasi atau tidak, karena Shin Tae-yong belum melihat analisis permainan dari Nathan Chow-aon. Tetapi untuk Ragnar Oratmangun, Shin Tae-yong sama sekali belum memberikan respon sama sekali. Ya, kita doakan setelah FIFA Matchday dan juga kualifikasi ini sudah ada respon dari Shin Tae-yong, apakah dua pemain itu dilanjutkan atau tidak. Lagi-lagi saya tekankan ya, untuk Nathan, berita kemarin itu tidak ada penolakan dari Shin Tae-yong ya, tetapi Shin Tae-yong belum melihat perkembangan dan juga analisis Nathan Chow-aon. Nah, kita kembali lagi ke sosok ini tontonnya Justin Hubner. Nah, Justin Hubner pun juga sering mengatakan ya bahwa dirinya ini masih mau untuk membela Indonesia, dirinya masih berminat untuk membela Indonesia. Nah, seolah di dalam caption dirinya, ayo PSSI panggil saya lagi, ayo PSSI panggil saya lagi. Tetapi saya melihat memang ya tidak ada penyesalan itu di awal, pasti di akhir. Dan menurut saya ini saya ingin memberikan solusi ya mungkin banyak yang belum terima dengan solusi saya ini, tetapi saya sedikit ingin memberikan solusi. Nah, STY di sini ya saya melihat dengan bagaimana statement sebelumnya, dia juga masih mau melihat perkembangan dari Justin Hubner, karena untuk kedepannya STY juga masih melihat bahwa seperti sosok Fahrudin Arianto, kemudian Jordi Amat, itu usianya juga semakin lama semakin tua. Artinya memang di back ini STY juga mau back yang memang saat ini memiliki jam terbang di Eropa,
kemudian memiliki darah kental Indonesia dan mau membela Indonesia. Artinya STY masih mau mengenai Justin Hubner ini. Dan ya kita ketahui mengapa PSSI masih merekomendasikan dua pemain, yakni Nathan dan juga Ragnar. Yang menurut saya di sini teman-teman, jangan sampai ya ada dalam tanda kutip ya kebencian dari pengurus PSSI kepada Justin Hubner. Ya, mengapa saya bilang seperti itu? Jangan sampai ada kebencian. Karena ya ini memang sebuah proses ya, sebuah proses. Ya kalau memang kemarin itu Justin Hubner itu menolak timnas Indonesia, ya sudah, backlist saja dari ini pemanggilan nantinya. Kalau memang dia menolak ya, karena saat ini pun tidak ada ya statement dari PSSI bahwa Justin Hubner itu menolak. Nah, itu tidak ada sama sekali. Artinya antara PSSI dan juga Justin Hubner ini masih ya memiliki komunikasi dan salah satu pihak tidak mau dirugikan, karena memang tidak ada yang up mengenai klarifikasi ya mengapa sebenarnya Justin Hubner ini batal dan sebagainya. Karena masalah materi itu hanya isu atau ya memang hanya kabar-kabar saja, tidak ada yang mau membuktikan bahwa itu fakta seperti itu teman-teman. Nah, artinya dengan saling menjaga ini agar sama-sama menguntungkan, ya menurut saya boleh dicoba lagi, tetapi ya harus ditanya juga bagaimana sebenarnya, apakah dia itu serius atau tidak. Ya kalaupun dia hanya memberikan caption atau postingan dengan memohon kemudian mengupload berita tentang timnas Indonesia, dia memakai jersey timnas, ya menurut saya semua pemain keturunan pun berhak, entah itu tujuannya untuk pamor dirinya, untuk media sosial dirinya, itu pun berhak semuanya. Tetapi dari konteks kali ini ya saya melihat jika PSSI memang sudah merekomendasikan dua pemain, jangan sampai ada dendam PSSI terhadap Justin Hubner. Nah, itu saja sih, simple saja. Tetapi saya melihat untuk kedepannya, saya yakin sekali sosok Justin Hubner ini juga sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Tetapi ya itu tadi, jangan sampai kebencian-kebencian itu muncul. Semuanya sama, semuanya memiliki hak yang sama, dan tentu kita akan mendukung bagaimana langkah-langkah PSSI ke depan. Dan ya untuk sosok Justin Hubner, menurut saya ini kembali lagi ke pelatih dan juga individu tersebut. Jika memang ingin terus berkontribusi bersama timnas Indonesia, Justin Hubner juga harus membuktikan bahwa dia ingin serius membela timnas. Jangan seperti baper-baper seperti itu, karena kita harus memiliki mental. Negara kita adalah negara yang sangat luar biasa berkembang dalam konteks sepak bola. Artinya siapapun pemain keturunan, kalau memang mau membela timnas Indonesia, ayo membela timnas. Kalau tidak, ya sudah, tidak masalah. Seperti itu dia saja. Nah, kemudian kita memang di minggu-minggu ini teman-teman ya, kita minggu-minggu ini banyak sekali pemain keturunan yang memang sengaja ya, menurut saya ini sengaja untuk bersuara untuk membela timnas Indonesia. Karena sekarang FIFA Matchday dan klub pun juga sudah libur, artinya pemain pun juga berhak menentukan masa depannya, apalagi pemain-pemain keturunan. Dan ini adalah faktor kesengajaan, dan Jay Ides pun datang dengan waktu yang sangat tepat menurut saya, dan ini menjadi hal yang sangat bagus sebelum Piala Asia. Tetapi PSSI dalam konteks hal ini harus juga fokus bagaimana bisa untuk mengembangkan bibit-bibit potensi pemain-pemain muda agar nantinya itu balance antara pemain keturunan dan juga pemain lokal. Saat ini saya yakin Sintayong mengambil solusi memperbanyak pemain-pemain grade A ini karena liga kita, kemudian kompetisi kita di usia muda itu belum jalan. Artinya ada yang belum beres dalam hal ini, sehingga Sintayong mengambil solusi seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya, sedikit-sedikit kita anti dengan keturunan, sedikit-sedikit anti dengan para pemain-pemain grade A. Tetapi coba kita lihat dulu akarnya sebenarnya seperti apa. Kan jika liga usia dini tidak jalan, ini kan juga menjadi masalah. Oleh sebab itu menurut saya solutif sekali Sintayong memberikan perencanaan yang bagus untuk timnas Indonesia dengan mengambil solusi memperbanyak pemain keturunan. Itu tidak ada yang salah. Tetapi PSSI
dalam hal ini juga harus fokus dengan mengembangkan usia-usia muda, mengembangkan kompetisi-kompetisi reguler di usia-usia muda, agar 10, 15 hingga 20 tahun ke depan ya kita memiliki fondasi yang kokoh untuk pemain-pemain lokal, dan pemain-pemain lokal itu nanti yang akan bisa menjadikan ya bangsa ataupun menjadikan timnas Indonesia itu lebih baik. Ya, memang tak ada yang salah dengan bagaimana pemain-pemain keturunan sekarang ini datang, karena memang kita diberkahi banyak sekali pemain keturunan. Tetapi jika nantinya ya pemain keturunan dan juga pemain lokal itu bisa saling bersinergi dan balance, itu lebih luar biasa lagi. Pembinaan jalan, pemain lokal itu bagus-bagus, kemudian pemain-pemain grade A itu bagus, itu akan lebih luar biasa untuk timnas Indonesia ke depan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Justin Hubner dan juga perkembangan timnas Indonesia saat ini? Apakah kalian yakin nantinya suatu saat Justin Hubner akan membela timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.